Apa gitu. Saya awalnya hanya begini. Dulu saya nggak tahu di Pamekasan udah diobrai gara-gara kalian ngobrai. Dulu biasanya di alun-alun itu kan atau di tempat-tempat tertentu itu kan ada waria-waria yang ngeber kan, ada waria-waria ngeber. Ini kalau penjenengan mau jadi peneliti sosial, peneliti etnografi itu harus seberani. Saya lihat aja, saya lihat apa ya? Apakah ini sama dengan pelacur perempuan yang mencari para lelaki hidung belang? Karena bahkan ketika saya beberapa kali saya tunggu, saya lihat itu, ya laki-laki itu hanya datang untuk betul-betul menggoda dan bahkan ngelecehin, gitu. Tapi dia itu asik aja ngerumpi dengan kawan-kawannya sesama waria. Ya kalau ada laki-laki yang nyantol mengajaknya kencan malam itu dan ngasih duit untung, tapi seringkali enggak. Ini pasti beda nih, fenomenanya pasti beda. Kemudian saya cari berbagai referensinya. Kemudian saya membuat itu bahwa ini adalah salah satu bentuk perlawanan waria terhadap norma-norma sosial yang dikonstruksi oleh kelompok hetero. Gitu. Coba bayangin. Sekarang seniat baik apapun seorang waria, kalau dia tampil sebagai waria, mungkin nggak diterima di sekolahan untuk menjadi murid. Ya diterima asalkan tidak waria. Jadi dia udah terblokade berdasarkan norma-norma kaum hetero kan. Karena berdasarkan norma kaum hetero itu hanya ada dua gender, laki perempuan. Kalau laki pakaiannya kayak gini, kalau perempuan pakaiannya kayak gini. Oke. Kemudian seskillful apapun seorang waria, secerdas apapun, sequalified apapun seorang waria melamar pekerjaan, tapi tetap dengan warianya, diterima nggak? Nggak mungkin. Jadi dia sebetulnya terblokade di semua ruang sosial. Satu-satunya ruang sosial yang dia miliki itu ketika dia bisa berdandan dengan sangat cantik sebagai perempuan, itu adalah ruang malamnya di alun-alun. Di alun-alun atau apakah dia bisa menggait laki-laki atau tidak? Apakah dia akan digoda-goda laki-laki atau tidak? Ini adalah ruang, satu-satunya ruang tersisa di mana aku bisa menawar terhadap heteronormativitas. Apakah kajian waria banyak sebelumnya? Banyak sekali, tapi aku menemukan itu. Jadi selalu ada yang bisa kita temukan. Tapi konfirmasi dulu melalui berbagai referensi yang. Jadi curiosity awal kita itu bisa tumbuh dari kita melihat sebuah fenomena. Ini apa sih kayak gitu. Kemudian tentang disertasi saya, termasuk disertasi saya itu saya kembangkan dari ini. Saya itu pengen melihat Islam Madura. Kajian Islam Madura itu kan udah banyak, udah banyak. Tapi saya sedang menunggu kajian Islam Madura pasca reformasi dan belum muncul-muncul. Karena kalau orang melihat Islam Madura itu ada fenomena yang berubah. Sebelumnya orang Madura Pak itu nggak mungkin. Jadi begini, orang Madura punya tradisi kekerasan namanya caro. Oke? Hebatnya di Madura itu tradisi kekerasan itu tidak pernah atau kecil sekali itu masuk ke dalam isu-isu agama. Karena caro itu urusan perempuan, urusan cinta atau urusan warisan tanah biasanya. Oke? Nah, kalau kita melakukan studi Madura, Pontowijoyo dan sebagainya banyak sekali, itu tradisi kekerasan Madura itu nggak pernah masuk ke dalam isu agama. Tapi akhir-akhir ini tradisi kekerasan Madura itu masuk ke dalam isu agama.
Itu menarik menurut saya. Kemudian sejak dulu yang membuat seorang muslim Madura berani mati itu adalah kiainya. Tapi sekarang itu tokoh di luar kiainya dan spanduknya digeber di mana-mana. Menarik menurut aku. Bagaimana mungkin FPI yang jelas-jelas berhadapan dengan NU dan bahkan dengan kiai-kiai tokoh-tokoh NU yang dihormati itu kemudian di sini ditangkap bahkan oleh kiai-kiai NU dan base camp-nya ada di pesantren. Something new. Saya teliti itu. Jadi itu yang saya bilang ini harus terjelaskan. Ada sekian banyak kajian tentang Madura, ada sekian banyak kajian tentang kasus si Sampang, tapi belum ada yang mengkaji di isu ini. Jadi ketika saya menyetorkan disertasi saya tentang novelty, pede banget aku, karena kajianku banyak sekali tentang itu. Jadi saya itu doktornya itu doktor Islam Madura. Kayak gitu. Oke, oh saya udah membaca bukunya De Jonge dan sebagainya, tak baca semuanya. Saya bilang ini yang black. Makanya saya di judulku itu pergeseran Islam Madura. Pertemuan antara Muslim tradisionalis dengan kelompok Islamis. Itu membentuk satu lanskap baru wajah Islam Madura.